Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irwandi, SPMSC dengan NUPTK 11507670130313. Saya merupakan dosen tetap pada program studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya dalam proses sertifikasi dosen gelombang 1 pada tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Sentek. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Mikroekonomi 1. Mata kuliah Mikroekonomi 1 merupakan mata kuliah wajib dengan beban studi 3 SKS. Mata kuliah ini ditawarkan kepada mahasiswa program studi S1 Ekonomi Pembangunan pada semester 2. Adapun deskripsi mata kuliah Mikroekonomi 1, yaitu mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar mikroekonomi dengan contoh-contoh sederhana untuk memperoleh pemahaman lebih baik. Mata kuliah ini juga menganalisis perilaku konsumen, produsen, dan pasar. Mahasiswa dituntut untuk memahami persoalan-persoalan pokok yang terjadi pada setiap individu atau pelaku ekonomi dalam mencapai kepuasan maksimum dengan segala keterbatasan. Kemudian, mahasiswa juga mempelajari konsep permintaan dan penawaran akan barang atau jasa, keseimbangan yang terjadi di pasar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan tersebut yang membawa pada satu pemahaman konsep ilmu mikroekonomi yang utuh. Perkuliahan Mikroekonomi 1 diselenggarakan di ruang kelas, di mana dosen dan mahasiswa berinteraksi secara langsung berupa diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi. Sistem pembelajaran dalam perkuliahan ini mengacu pada DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan bagaimana metode dalam penyampaian materi pembelajaran. Penyampaian pembelajaran digunakan dengan metode ceramah interaktif, diskusi, brainstorming, dan case method dengan pendekatan student-centered learning. Interaction, di mana suatu proses pembelajaran antara dosen dan mahasiswa guna tercapainya tujuan pembelajaran, membangun pemahaman konseptual terhadap teori mikroekonomi, serta mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata. Yang terakhir merupakan pendekatan pembelajaran asesmen, menilai mahasiswa secara objektif dan terukur berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Untuk capaian pembelajaran meliputi CPL 1 menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. CPL 2 menguasai secara teoritis dan teknis analisis ekonomi sesuai dengan konsentrasi masing-masing. CPL 3 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. CPL 4 mampu memecahkan masalah sosial ekonomi dengan menggunakan teori dasar ilmu ekonomi dan teknik dasar estimasi empiris. Untuk capaian mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep ekonomi mikro. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga pasar. CPMK 3, mahasiswa mampu menelaah perilaku konsumen. CPMK 4, mahasiswa mampu menghitung biaya produksi. Dan CPMK 5, mahasiswa mampu menganalisis jenis-jenis pasar. Adapun materi pembelajaran meliputi ruang lingkup ekonomi mikro dan manfaat ekonomi mikro, supply and demand, elastisitas, perilaku konsumen, utility, produksi, biaya, dan sistem dan jenis-jenis pasar. Mahasiswa dapat mengakses RPS, materi pembelajaran, dan penugasan melalui LMS, yaitu lms.unm.ac.id. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Mikroekonomi 1. Assalamualaikum. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita mulai, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk melanjutkan perkuliahan. Dan tanpa salah dan salah, saya kasih keberkahan kepada kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adik-adik sekalian, rasa kita melanjutkan perkuliahan dan saya melihat
kehadiran adik-adik semua lengkapnya. Hari Anda hadir? Alhamdulillah lengkap. Baik, sebelum kita mulai, saya menyimpan kertas dulu. Sebelum kita memulai materi baru, saya ingin melihat atau mendengar apa yang telah kita pelajari tadi. Siapa yang bersedia menjelaskan materi sebelumnya? Oke, silakan bisa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ada sebelumnya itu menjelaskan mengenai perilaku konsumen dengan pendekatan cardinal utility, di mana teori cardinal utility ini adalah pendekatan dalam teori ekonomi yang mengukur kepuasan atau utilitas yang diperoleh konsumen dari barang dan jasa dalam satu numerik yang dapat dihitung. Dalam teori ini, kepuasan yang dirasakan konsumen dapat diukur dengan angka yang menunjukkan tingkat kepuasan yang diterima dari konsumsi suatu barang dan jasa. Contohnya, jika konsumen memberikan utilitas 10 untuk konsumsi 1 unit barang X dan 5 untuk barang Y, maka kepuasan yang diperoleh dari barang X 2 kali lipat dibandingkan barang Y. Adapun asumsi dalam teori cardinal utility ini ada dua. Yang pertama yaitu rasionalitas konsumen, di mana rasionalitas konsumen ini konsumen bertindak secara rasional dalam memilih barang atau jasa yang memberikan utilitas maksimal bagi mereka dengan anggaran yang terbatas. Yang kedua yaitu substitusi yang sempurna, di mana konsumen dapat menggantikan satu barang dengan barang lain asalkan keduanya memberikan tingkat utilitas yang sama meskipun dalam jumlah yang berbeda. Baik, adik-adik sekalian, materi kita pada hari ini yaitu tentang consumer behavior dengan pendekatan analisis kurva. Ya. Adapun outline kita pada hari ini ada 3, yaitu apa itu kurva interest dan bagaimana petanya, budget plan atau anggaran yang terbatas, serta terakhir kita melihat efek dari pendapatan dan harga yang berbeda. Adapun tujuan kita pada hari ini, tujuan pembelajarannya itu semoga di hari pertama kalian bisa memahami tentang selera konsumen, kurva interest, dan peta interest. Kedua, semoga kalian memahami lebih lagi tentang bagaimana garis anggaran yang terbatas. Dan juga terakhir memahami bagaimana memperoleh kepuasan dengan maksimal. Ya. Baik, sebelum kita mulai, bagaimana kalian membeli barang dengan anggaran yang terbatas? Apanya kalian pilih dulu? Satu orang dengan anggaran yang terbatas, saya ingin membeli karena apanya? Kebutuhan. Ya, ada lagi? Boleh nggak kalian? Coba, ya, karena jenis barangnya, fungsinya, ya. Bagus sekali. Terima kasih. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa dalam teori perilaku konsumen, kita akan menggambarkan bagaimana mengalokasikan pendapatan untuk membeli barang yang berbeda untuk memaksimalkan kepuasan. Jadi asumsinya di sini semua sumber daya kita gunakan untuk memuaskan kepuasan kita secara maksimal. Jawaban adik-adik tadi itu akan dijawab oleh Pindit. Ya, Pindit telah menerangkan bahwa perilaku konsumen sangat bagus dipahami dengan melihat 3 langkah. Ya, ini pernyataan Pindit tahun 2013. Ya. Yang pertama, langkah pertama itu consumer preference, selera. Ya. Kita membeli barang itu karena seleranya kita, ya. Kita tidak akan membeli barang kita tidak suka, ya. Itu pasti, apalagi perempuan, ya. Dia tidak lihat harga dulu. Yang penting suka modelnya, bentuknya dan lain-lain, ya. Kedua, budget conference. Baru lihat anggaran terbatas berapa. Saya suka ini tapi harganya di luar dari kemampuan saya, ya. Itu. Kemudian terakhir pilihan. Setelah kalian punya selera, anggaran batasnya anggaran kalian, terus kalian harus memilih. Ya. Pilihan di sini yang membuat kalian memilih barang dan jasa dengan segala konsekuensinya untuk memuaskan kebutuhan kalian. Sampai di sini bisa dipahami. Jadi akan kalian mudah untuk memahami perilaku kita. Ya. Tidak diukur lagi dengan angka, tapi diukur oleh selera anggaran dan pilihan. Kita lanjut, ya. Selanjutnya ini, ya, kurva. Ya, sini kita akan analisis dan bentuknya seperti ini. Kata Matthew, ya, dia mengatakan bahwa kurva interferensi itu adalah sebuah kurva yang menggambarkan ranjang belanja, ranjang barang konsumsi yang memberikan konsumen kepuasan yang sama. Ya.
Jadi ada nanti garis yang menunjukkan level proposalnya kita yang sama. Ya. Begitu pula dengan Sukirno, ya. Sukirno juga menyatakan demikian. Kita ambil contoh, ya. Dia di tabel ini ada garis semua. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ranjang belanja kalian. Apa dalam ranjang belanja itu adalah makanan dan pakaian. Ranjang A, kalian akan memasukkan 10 makanan, 2 pakaian. Ranjang B, 7 makanan, 3 pakaian. Dan terakhir di ranjang C, 2 makanan, 1 pakaian. Bagaimana kalau ini ranjang? Jadi keranjang belanja ini memiliki kepuasan yang sama selama dia berada pada garis bukan belanja. Jadi tergantung selera kalian mau yang banyak makanannya daripada pakaian, ya, lebih makan daripada monit. Atau kalian saya kurangi makanan tapi bisa monit sedikit. Atau lebih senang kelaparan, yang penting gaya. Ya, ada begini. Ya. Lebih senang dia pura-pura diet ya, kenapa harus diet? Yang penting monitnya bahannya banyak. Tapi selama kalian memilih keranjang ini, kalian akan memiliki kepuasan. Tergantung caranya. Ada perbedaan yang muncul di sini. Ya. Jadi inilah yang menunjukkan bahwa kepuasan itu tergantung diri. Tidak bisa diukur orang satu dengan orang lain sama memiliki selera yang berbeda. Tapi di sini bisa dipahami. Dari satu kurva Newton ini namanya garis utilitasnya, yang berikut dari atas kiri menuju ke kanan itu garis utilitas yang disebutkan dengan itu. Apabila dalam kurva terdapat 3 kurva Newton, itu namanya petanya. Ya. Di sini yang menunjukkan nanti. Di sini menunjukkan apapun yang kalian pilih, kepuasannya sama. Itu tergantung seleranya. Ya. Tapi jika sudah digabungkan antara garis utilitas pertama sampai utilitas kedua hingga ketiga, itu sudah ada perbedaan kepuasan. Kalau ditarik garis, mana lebih banyak? Barang putnya utilitas 1 atau putnya utilitas 3? Lebih banyak. Kalau ditarik garis ini, ya. Ini adalah garis 5 ya. Garis ini dia berpasangan dengan pakaian 1. Kalau kalian lihat ini 5, ketemu di sini bisa pakainya. Mana lebih banyak? Garis utilitas atau lebih? Ya. Sini bisa 5 makanan, sini ya. 1 pakaian. Dengan utilitas 1 ya. Sementara utilitas 3, kalian bisa 5 makanan, 3 pakaian. Mana yang kalian pilih? Mana yang lebih banyak? Kalian peroleh? Utilitas 3. Ya, tingkat kepuasan itu berada di utilitas 3. Karena lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Ya, menurut Matthew atau Philip, inilah asumsinya. Lebih lengkap, itu lebih bagus. Maksudnya saya lebih memilih 1 daripada 1. Lebih memilih 2 daripada 1. Ya. Lebih banyak juga lebih bagus. Yang terakhir juga sama, more is better daripada kurang. Lebih banyak daripada pasti begitu. Kalau kalian beli minuman, maunya 1 atau 2? 1. Dari gelas yang besar itu. Kalau kecil pasti 2. Kalian mau beli 1, berani 1 atau 2? Pasang atau pasang? Kalian mau ke kampus pakai kibarnya ini terus atau lebih pasang? Ini asumsi dari sini ya. Oke. Baik, kita lanjut. Yang kedua yaitu budget line ya, garis anggaran. Ya. Di sini menunjukkan bahwa tentang budget line ya. Secara singkat, budget line itu adalah garis anggaran menunjukkan berbagai macam barang dan dapat dibeli dengan sejumlah barang tertentu. Ya, tidak ada batasnya. Kita masuk di contoh kasus atau contoh soal. Di sini menunjukkan bahwa ada kembali pakaian barang dengan jumlah anggaran 80. Selama batasnya di sini 80.000, kalian bisa membeli barang dengan ranjang A, B, C, D, dan E. Kalau kalian di sini
memilih untuk belanja di bawahnya garis anggaran, apa yang tersisa? Hanya garis anggarannya kalian di sini. Jadi kalian mau kasih belanja di sini saja. Kira-kira ada yang tersisa dari uang kalian? Itu namanya saving. Tapi di kasus kita ini kita menggunakan seluruh sumber daya, ya. Jadi puasnya kita itu kalau kita full belanja di garis anggaran, gitu, ya. Dipahami semua? Kalau begitu, kita lanjut lagi. Ini materi terakhir sebelum kita membuat kelompok studi kasus, ya. Ada perubahan harga, ada perubahan pendapatan. Kita lihat pertama perubahan harga, ya. Yang awalnya anggarannya kalian di sini, ya, garis AB dengan 15 makanan, 10 pakaian, tapi karena harga berubah, harganya naik. Kalau harganya naik berarti pakaian makanan yang kalian beli bertambah atau berkurang? Karena harga barang naik. Jadi bergeser ukurannya, bergeser ke bawah, ya. Aman, ya? Kalau barangnya lebih murah, bagaimana? Kurvanya bergeser ke bawah atau ke atas? Ya. Sudah paham sekali, ya? Selanjutnya jika perubahan pendapatan, tadi harga, sekarang pendapatan. Yang berubah ini garisnya sama, awalnya PO, PPQ. Kalau pendapatannya kalian bertambah, ya berkurang karena ada pemotongan gaji atau bonus akhir tahun tidak cair. Apa yang terjadi dengan barang dan pakaian yang kita beli? Bertambah, berkurang, kan? Semuanya berkurang, baik makanan maupun pendapatan. Kalau pendapatannya kalian meningkat, kalian naik jabatan, ada bonus akhir tahun, pasti kalian akan menambah makanan dan menambah pakaian. Ya, jelas, ya. Ini perubahannya. Perbedaannya ada yang tahu kedua ini? Perbedaan pergeseran garis anggarannya. Ya, apa dengan kalau harga yang berubah mungkin kita video lebih mengurangi pakaian antara makanan. Ya. Dan kalau di harganya berubah, mungkin apa karena tidak tahu berubah. Betul. Sependapat dengan yang lain? Pendapat, ya. Jadi kalau harga berubah, kadang kita condong tetap mempertahankan satu produk dibanding produk yang lain. Kita lebih korbankan satu produk. Di sini kasusnya adalah pakaian, karena makanan mau tidak mau sebagai sumber energi tetap dibutuhkan. Tapi kalau pendapatnya kita naik, pasti semuanya kita tambah, ya. Tidak ada yang mau. Sampai materi di sini bisa dipahami semua? Bisa. Kalau begitu kita lanjut bahas kasus. Kalian buat 3 kelompok dan kasusnya adalah ini. Ya, ini, ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kalian kembali membentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing untuk membahas kasus ini. Silakan membentuk 3 kelompok. Dari penelitian, pertanyaan, budget line, dan perubahan harga. Ini yang penting, ya. Kapan kita merasa puas dengan maksimal tidak? Ini ada kurva. Kalau satu garis utilitas namanya apa? Kurva ini. Kalau ada lebih dari satu namanya? Ya. Indifference, nah, ya, 2. Sama di sini kita pakai put dan di sini oke, ya. Dari sini yang paling puas adalah 3. Tapi jika ada kita masukkan budget lainnya, budget lainnya di sini. Silakan, mana tingkat kepuasan maksimum? Apakah masih tetap utilitas 3, utilitas 3, atau menurut utilitas 1, kedua, atau malah paling bawah utilitas pertama setelah dimasukkan ke sana?
Utilitas satu, ya salah. Benar adalah dua. Karena di sini tidak bisa di luar dari anggarannya, dari kita ya. Di sini juga tidak bisa karena masih ada uangnya kita ya. Asumsi yang kita sepakati adalah semua sumber daya di maksimum. Jadi yang utilitas maksimum adalah U2. Kata kuncinya, kepuasan maksimum kita peroleh jika kurva integral bersinggungan dengan garis anggaran. Sinilah titik maksimum. Ya, tidak mungkin di sini karena kita utang. Jangan lebih besar pasar daripada di sini. Ya, kalau begitu, ada uangnya ya, bisa berbalik. Ya. Itu penjelasannya sama seperti di slide tadi. Sekarang kita akan masuk ke studi kasus dan membentuk 3 kelompok sama seperti kelompok sebelumnya. Dan saya persilahkan untuk kembali atau membentuk kelompok 3 ya. Silakan. Jadi kasusnya ini silakan perhatikan. Andi pemuda 20 tahun dari Jakarta dengan penghasilan 2.500.000. Dia bingung ya bagaimana dengan kebutuhannya. Dia ingin traveling, fashion, makanan dan tabungan. Bagaimana memaksimalkan kepuasan yang maksimal ya. Perhatikan, dan ini pertanyaan ada 3, silakan didiskusikan. Baik dari semua waktu diskusi terakhir. Sekarang kita akan menjawab pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, siapa yang ingin menjawab? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan kelompok 1. Dari jawaban tersebut itu adalah Andi dipengaruhi oleh motivasi psikologi yang kuat, yang dimana diberi traveling memberi Andi semangat dan kebebasan yang diperlukan untuk menghindari kejenuhan dalam pekerjaan. Hal ini membantu meningkatkan rasa semangat kerja dan motivasi dia untuk lebih produktif. Terima kasih. Jawabannya sangat baik, beri aplaus. Pertanyaan yang kedua, siapa yang menjawab? Saya, Pak. Silakan, Elwi. Dari kelompok 2. Kelompok 2, Pak. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 2 menjawab pertanyaan, yaitu bagaimana Andi dapat membagi anggarannya untuk memenuhi semua referensinya. Andi harus membuat keputusan yang bijak agar pengeluaran bulanannya tidak melebihi penghasilan sebesar 2.500.000. Berikut pembagian yang anggaran yang realistis. Yang pertama itu pada traveling, mungkin pengeluaran Andi harus keluarkan 300 per bulan. Ini menabung untuk perjalanan setiap 5 bulan sekali. Yang kedua itu fashion. Andi mengeluarkan budget 600.000 per bulan untuk membeli pakaian yang hemat dan tetap stylish. Yang ketiga itu makanan sehat, yaitu 500.000 per bulan. Yang selanjutnya itu untuk tabungan masa depan 500.000 per bulan. Totalnya itu 2.500.000. Dengan ini Andi bisa memenuhi referensinya meskipun dengan anggaran realistis dan terbatas. Terima kasih. Terima kasih. Beri aplaus untuk pertanyaan ketiga, siapa yang ingin menjawab? Saya, Pak. Silakan, Karina. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari perwakilan kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan. Jadi dalam kondisi anggaran terbatas, Andi harus membuat pilihan yang seimbang antara kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Di sini Andi memprioritaskan keamanan finansial di masa depan. Jadi ia mungkin akan memutuskan untuk menambah anggaran untuk tabungan dan mengurangi pengeluaran untuk perjalanan atau pakaian. Namun dalam jangka panjang, hasil dari tabungan Andi bisa digunakan untuk traveling dan fashion. Terima kasih. Terima kasih. Beri aplaus juga untuk. Baik, adik-adik semua, setelah penyampaian materi, kita berinteraksi, ibadah kita di bagian ya. Sebelum saya memaparkan kesimpulan, saya ingin melihat bagaimana pemahaman tadi selama perkuliahan kita di hari ini. Ya. Saya ingin melempar beberapa pertanyaan, semoga ada yang menjawab. Yang pertama, bagaimana kita memuaskan kepuasan kita secara maksimal. Yang kedua, apa yang terjadi pada budget lainnya, perubahan anggaran, garis anggaran ketika ada perubahan harga dan sekarang ada 2 ya. Baik, pertanyaan pertama, siapa yang bisa menjawab? Kenapa
selain itu kapan konsumen mendapatkan kepuasan maksimal dalam teori perilaku konsumen. Nah, konsumen dapat mendapatkan kepuasan maksimal ketika tingkat utilitas total yang mereka peroleh dari konsumsi barang atau jasa mencapai puncaknya seperti yang Bapak contohkan tadi pada berupa berikut. Yang terjadi pada titik bersinggungan antara perubahan diferensi dan garis anggaran. Nah, pada titik ini konsumen tidak bisa meningkatkan kepuasan lebih lanjut dengan meningkatkan pengeluaran ke barang lain tanpa mengurangi kepuasan. Hal ini menunjukkan keseimbangan optimal di mana sumber daya konsumen dialokasikan dengan cara yang memberikan utilitas yang maksimal. Terima kasih Arman. Yang lain sepakat dengan jawaban dari Arman? Pertanyaan kedua, terakhir siapa? Saya Pak. Oke, namanya siapa? Julian. Silakan. Dapat berupa garis anggaran. Yang pertama mengenai perubahan pendapatan. Jika pendapatan naik, garis anggaran bergeser keluar, yaitu ke kanan, memungkinkan konsumen membeli lebih banyak barang. Yang kedua, jika pendapatan turun, garis anggaran bergeser ke dalam atau ke kiri, membatasi jumlah barang yang bisa dibeli. Yang kedua, perubahan harga barang. Jika harga barang naik, garis anggaran bergeser ke dalam, yaitu ke kiri, mengurangi jumlah barang yang bisa dibeli. Yang kedua, harga barang turun. Garis anggaran bergeser keluar, yaitu ke kanan, memungkinkan konsumen membeli lebih banyak barang. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana yang lain sepakat dengan jawaban BNI? Kesimpulan dari saya ada 3. Yang prinsip adalah fase pendekatan untuk menjelaskan perilaku konsumen ya, dengan menggabungkan antara barang dan jasa dalam memuaskan kepuasan ya. Kedua, efek perubahan harga itu menyebabkan perubahan pada gas anggaran, begitu pun dengan efek perubahan pendapatan. Yang ketiga, seperti jawaban dari Arman, ya, memaksimalkan kepuasan itu terjadi ketika budget line bersinggungan dengan perubahan yang tertinggi. Ya, ini ada 3 kesimpulan dan jawaban ini juga adalah jawaban dari tujuan pembelajaran kita siang, pagi menjelang siang. Terima kasih untuk semua atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari ini yang bisa dipahami lebih lanjut, dan pertemuan berikutnya ada tugas ya, tugas di rumah, yaitu ini kalian baca materi pertemuan selanjutnya tentang permintaan individu dan permintaan pasar ya. Silakan dibaca agar minggu depan kita bisa berdiskusi lebih intens lagi. Saya kira cukup. Saya sangat berterima kasih, hari ini sangat aktif ya, diskusi, menjawab pertanyaan. Semoga pertemuan berikutnya bisa lebih semangat lagi. Sebelum pulang, kalian harus hati-hati ya, sampai di rumah berdoa, terutama kepada Tuhannya di dunia ada saudara kalian maksimal dan kalian bisa berusaha apapun. Amin. Dan akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Mikroekonomi 1 pada program studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.